Dan orang kalau menerima kebenaran memang itu sakit. Orang sakit maka harus minum obat. Obat itu pahit. Makanya kebenaran ketika kalian mau menerima memang pahit. Begitu. Kalian paku Yesus, kalian tonjok Yesus, kalian salibkan dia dalam keadaan terkutuk, tetapi dengan percaya dirinya kalian mengatakan bahwa kalian masuk surga. Tadi saya kutip Roma pasal 10 ayat 9, percaya sebagai Tuhan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, maka selamat. Jadi nggak bisa gunakan tafsir lain kecuali ayat itu sendiri. Jadi percaya sebagai Tuhan, titik. Kalau Anda tak percaya sebagai Tuhan, binasa. Itu loh. Masa gini aja nggak paham, aduh. Nggak usah pakai nama Yesus. Anda tak punya dasar, tidak punya hak. Karena tokoh tersebut tak ada dalam kitab suci Anda. Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Paham nggak? Ya buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Kalau Anda bilang, aku percaya Isa Al-Masih adalah utusan, ya silakan. Anda bilang Isa Al-Masih bukan Tuhan, ya silakan. Saya tidak tolak. Tapi kalau Anda bilang Yesus Kristus utusan dan bukan Tuhan, Anda sesat itu. Alkitab mencatat Yesus utusan sebagai firman Allah. Itu loh. Dan sekaligus Tuhan dan Allah. Kurang-kurang apa data yang disampaikan oleh Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28? Thomas saksi mata, hidup sejaman, berkata ketika melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak menolak pernyataan itu. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu loh. Sekarang, jangan kutip-kutip Yesus lagi ya. Karena Yesus bukan tokoh dalam kitab suci Anda. Tidak usah nebeng. Sekarang, Anda tidak usah lari dari fakta. Jelaskan bahwa di luar Yesus selamat. Itu loh. Saya bilang di luar Yesus binasa. Kalau memang ada keselamatan di luar Yesus, jelaskan by data yang ada dalam kitab suci Anda. Nggak usah kutip-kutip Alkitab. Kalau Anda mau menggugurkan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus, pakai data yang ada dalam kitab suci Anda. Jangan hanya melalui rukun iman, rukun Islam yang di dalamnya tidak memuat tentang keselamatan. Itu loh. Silakan. Ya, silakan. Inilah pendeta teman-temannya. Dia kasih tambah bunyi-bunyian lebih tidak terarah lagi. Ya. Makanya dia ini, sabar dulu. Saya punya waktu. Kenapa kau? Jangan dulu meraju. Sabar dulu. Ya, baik. Oke, baik. Kita buktikan ya teman-temannya. Sabar, kita buktikan teman-teman. Nanti kalau Anda mau bantah, silakan Anda bantah, ya. Kita buktikan. Ya. Ini penulisnya adalah Rita Wahyu, Isa dan Yesus. Ya, kita baca. Sabar. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan, sebab penulis berbeda dan kurun waktu berbeda pula. Sampai di sini apa kata Rita Wahyu di sini? Kamu aduh, bagaimana kamu tidak baca ini? Sabar ya. Nah, ini. Jadi, kedua buku Alkitab dan Al-Qur'an menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya berbeda. Kita orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat dalam Alkitab. Rita Wahyu ini siapa? Perhatikan, nih Rita Wahyu. Rita Wahyu Wulandari adalah penulis buku-buku, penasehat untuk sastra Ibrani Alkitab, pendiri pengelola situs populer Kristen, studi bahasa asli Alkitab. Mau kau bantah itu? Mau kau bantah itu?
Mau kau bantah itu? Itu sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke sosok Yesus ya. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Sampai bingung saya itu. Saya minta datanya. Anda berbicara itu harus berlandaskan data. Begitu. Kasih tunjuk data, ini loh loading. Ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, dalilnya ini, maka kamu bisa selamat. Ketika kamu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dalilnya ini, kamu bisa selamat. Ketika kamu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan, dalilnya ini, kamu bisa selamat. Begitu. Bukan kamu punya jiwa bergejolak untuk merangkai kata untuk meyakinkan saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi apa kata Pak Pendeta khotbah populer? Tidak, kamu Tuhan. Titik. Apa kata Yesus? Aku menghakimi sesuai kehendak Bapakku kepadaku. Tidak, kamu Yesus, kamu Tuhan. Jadi berbicara itu harus berlandaskan dalil. Agar orang yang mendengar juga mendapat edukasi. Sekarang Anda mengatakan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Dalilnya mana? Baru kita baca. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Dalilnya mana? Supaya kita baca. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Dalilnya mana? Supaya kita baca. Begitu. Bukan kau mengatakan habis itu kau bilang titik. Wong Yesus mengatakan kok Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Kalau Yesus adalah Tuhan, ketika dia berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman, ketuhanannya di mana? Jalan-jalan. Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Kalau ketuhanan ada dalam dirinya dan berfungsi, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan semalam-malaman. Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Allah Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Coba. Apalagi mau kau bantah di situ? Coba. Kamu kasihkan kita semua ini, kamu kasihkan kita semua penonton ini dalil. Begini loh penonton, begini loh loading. Jikalau kalian menjadikan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kalian selamat. Dalilnya ini dalilnya, ini datanya. Jika kalian percaya Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, kalian bisa selamat. Dalilnya ini. Begitu. Bukan bunyi-bunyian. Silakan. Oke teman-teman, nilai ya. Beginilah kualitas apologet Islam. Ya, yang ditantang, buktikan di luar Yesus selamat. Nggak bisa dia pakai datanya. Dia korek-korek lagi Alkitab. Yang Anda buktikan bahwa di luar Yesus selamat. Pakai data-data Anda. Artinya kitab suci Anda yang Anda angkat ke permukaan. Bukan Alkitab yang Anda ambil untuk ditafsirkan dengan cara salah. Salah semua itu. Tafsiran Anda itu. Saya sudah punya data. Di luar Yesus binasa. Keselamatan hanya dalam Yesus. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu loh, saya kutip lagi Roma pasal 10 ayat 9. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, maka selamat. Itu data saya. Kesimpulan adalah di luar Yesus binasa. Sekarang Anda buktikan. Bukan Anda berusaha menggugurkan ayat yang saya angkat. Dengan cara tafsir yang salah. Itu loh. Anda kutip tadi Ibu Ulan itu. Saya tahu beliau.
beliau itu pengkhotbah yang luar biasa, yang bernuansa Timur Tengah. Karena beliau paham bahasa Ibrani. Tapi Anda salah tafsir tuh. Beliau mengatakan Yesus dan Isa sama, itu yang dimaksudkan. Memang Islam memaksudkan Isa dan Yesus sama. Itu loh. Memang betul. Tapi kalau berdasarkan sejarah abad ke-6 pertengahan, yang dimana orang Kristen Arab, khususnya Syria, sudah gunakan Isa Al-Masih. Untuk sebutan lain, Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Iso. Tapi tidak mengambil dari tokoh yang ada di Al-Quran. Jadi Kristen Arab sudah punya istilah Isa Al-Masih di abad pertengahan ke-6. Sementara Isa Al-Masih versi lain menurut Quran itu abad ke-7. Itu loh. Memang kami akui Yesus dan Isa sama seperti yang dimaksudkan. Gitu loh. Jadi orang Islam memaksudkannya Isa adalah Yesus. Tapi berdasarkan sejarah yang kami mau itu beda. Termasuk ada gereja Isa Al-Masih. Kenapa dia gunakan nama gerejanya Isa Al-Masih? Itu bukan dari Quran. Itu dari tokoh dalam bahasa Arab yang digunakan Kristen Arab. Nama lain untuk Yesus Kristus di abad ke-6 pertengahan. Islam belum lahir. Apalagi junjungan Anda. Gitu loh. Jangan sok pede lah loading. Ya, Yesus dan Isa sama. Kalau sama, kenapa ceritanya beda? Ibunya aja beda. Kristen itu Maria. Islam, Maryam. Itu kan saudarinya Musa. Jauh kisahnya. Sekarang kalau memang sama, Yesus dan Isa, tunjukkan siapa murid-murid Isa Al-Masih. Tunjukkan. By data. Ya, tunjukkan by data siapa murid-murid Isa Al-Masih. Ya, jangan cuma bilang Yesus dan Isa sama. Saya tegas berkata, mulai sekarang polemikus Islam tak boleh mengutip Yesus karena kalian tak berdasar. Yesus tak pernah dicatat dalam kitab suci kalian. Gak usah nebeng-nebeng. Ya, gimana kamu itu kutip? Baca dong artikelnya Bu Ulan itu dengan tuntas. Yesus dan Isa sama itu dalam konteks apa? Itu loh. Nggak yakin saya beliau menyamakan Yesus dan Isa sementara ceritanya berbeda. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesus dan Isa sama sementara ceritanya berbeda? Itu loh. Nggak mungkin sama. Kalau cerita berbeda, kesimpulannya berarti tidak sama. Tapi kenapa kami juga memakai Isa? Itu merujuk pada tokoh yang dipercaya Kristen Arab di abad ke-6 pertengahan. Itu. Terima. Udah berubah mukanya guys. Ini sebentar cek kejang-kejang. Sudah. Oke. Jadi teman-teman di bawah, jangan kalian minta data sama Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta ini berdiskusi hanya modal nyawa. Dia berdiskusi hanya modal nyawa, tidak ada data. Dari tadi saya sudah pakai data, dia tidak pakai data. Dia bilang saya tidak boleh menafsirkan, sementara dia menafsirkan. Kamu tuntut dalil kepada saya, sementara saya punya pertanyaan, kamu tidak kasih dalil, melainkan kamu cuma kasih oceh-ocehan. Apa yang mau kita paham? Sudah saya mengatakan tadi kan tema kita kan, di luar Yesus tidak selamat. Kan? Habis kamu mau batasi saya, jangan kamu percaya Yesus. Wong saya percaya Yesus.
Sementara di dalam Yohanes 3:16 di situ, barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka beroleh hidup yang kekal. Kamu percaya, saya percaya. Saya percaya sebagai utusan Tuhan, didukung oleh dalil, kamu percaya sebagai Tuhan, didukung oleh Paulus. Kamu mengutip tadi ayat-ayat Paulus, barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya, bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Sementara Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, Bapa yang Tuhan. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah ini mana ini? Contoh, ada satu keluarga datang kepada Pak Pendeta khotbah populer. Pak Pendeta, baptislah kita mau percaya Yesus. Oh, haleluya, amin, kalian percaya Yesus, diselamatkan. Tapi Pak Pendeta, kita percaya Yesus sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan. Yesus bilang utusan. Nggak jadi baptis, jadinya diskusi. Padahal sudah jelas-jelas Yesus itu di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuan Tuhan yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesus diutus ke dunia itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kau diutus oleh Tuhan? Yohanes 3:4 mendukung. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, maka dia menyampaikan firman Tuhan. Kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Tuhan? Ya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya ketika Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksud daripada ayat itu, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Makanya dalam narasi Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Makanya di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Tuhan yang tidak terlihat, yang menerima adalah Tuhan yang terlihat. Yang menerima adalah Yesus yang terlihat. Karena di situ ada kata diberikan. Makanya baca Yohanes 12:50 itu. Nih Pak Pendeta ya. Kita baca ya, masih ada waktu. Yohanes 12:50. 49 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Bacakan di situ Pak Pendeta nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Berarti Yesus ini diperintahkan oleh Bapa untuk mengatakan firman kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel, ku. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Berarti Kristen yang di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba tunjukkan saya dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jangan kemana-mana lagi, silakan. Oke, lihat kan guys, nggak berani dia singgung kitab sucinya, nggak berani, memang nggak punya ilmu. Selalu ke Alkitab. Sudah saya bilang, buktikan di luar Yesus itu selamat dengan data-data yang Anda punya, gitu loh. Ditambah lagi tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya, kayak gini nggak fair. Saya tanya siapa murid Isa, kalau memang Isa itu sama Yesus sama, tunjukkan, ya. Kalau dari kisahnya beda, bahwa Yesus sama Isa beda kisah, ya, tempat lahirnya juga beda.
Murid-murid Isa siapa? Kamu bisa tunjukkan nggak? Beraninya bilang sama. Udah, nggak usah gunakan lagi ya. Kalau kamu tidak jawab siapa muridnya Isa secara lengkap, kamu kalah 1-0. Ya, kalah 1-0. Nah, selalu kamu giring-giring di pernyataan bahwa Yesus utusan. Tapi kamu nggak mau tahu siapa utusan itu. Cara belajar yang benar adalah siapa utusan itu. Bro Lodin, ya orang Kristen tidak pernah belajar seperti itu. Nggak pernah kami sejajarkan makna utusan dengan utusan yang sekarang. Yang dimana bos bisa mengutus bawahannya. Kami nggak pernah mensejajarkan begitu. Kami gali, kenapa Yesus dikatakan utusan? Tapi kamu tahu nggak maknanya? Ini loh maknanya ya. Supaya kita nggak berputar-putar di situ. Ini. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Ini loh. Jadi utusan di situ maknanya apa? Maknanya secara rohani. Ini loh. Dikatakan sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ini makna utusannya, brother. Yesus memang utusan, tapi Dia turun dari sorga. Ini sebenarnya menjelaskan Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Jadi yang dimaksud utusan itu keilahiannya sebagai firman Allah. Makanya kami gunakan narasi Allah mengutus firman-Nya untuk inkarnasi. Gitu loh. Tritunggal bekerja dan Roh Kudus sebagai benih. Jadi tolonglah jangan suka-suka menafsirkan Yesus utusan. Yesus utusan di sini bukan sedang menggugurkan keilahiannya. Yesus utusan bukan sedang mematahkan statement Yesus Tuhan. Gimana sih? Ayat ini bicara dari sisi keilahiannya sebagai firman Allah yang diutus oleh Allah yang turun dari sorga. Hah? Ini keilahian. Kalau kemanusiaan, dia lahir dari rahim Maria. Kami tidak tolak itu. Tapi kita harus lihat belajar Alkitab secara komprehensif. Utusan di sini harus disinkronkan dengan dia turun dari sorga. Paham nggak? Masa salah paham terus? Utusan dengan Tuhan dibenturkan. Nah, sekarang kamu tanya, di mana Yesus itu Tuhan yang buat selamat? Tadi saya sudah kutip, masa nggak tahu? Ini loh. Saya sudah kutip tadi ayatnya. Aduh, gimana sih? Ini loh. Ini. Ini ayatnya simpel ini, masa tolak? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini loh Yesus Tuhan, percaya kepadanya, selamat. Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus bangkit, bro. Yesus bangkit. Gitu loh. Bukan seperti yang lain, sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Yesus bangkit, bro, bangkit. Jadi Anda harus bisa memahami ya karya keilahian Yesus dengan karya kemanusiaannya. Sekarang jawab, murid Isa itu siapa? Dan buktikan keselamatan dalam Islam. Itu adu data. Data siapa yang lebih akurat untuk keselamatan pasti. Ya, oke teman-teman, dikencangkan dulu tetap layar lah teman-temannya. Biar saja penontonnya melihat inilah kelasnya pendeta itu diskusi sama kita. Ya.
inilah kelas pendeta itu untuk diskusi sama kita. Anda mengutip tadi perkataan tadi mengatakan barang siapa yang mengakui Yesus dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Saya minta data, ini perkataan Yesus, kenapa kau pakai perkataan Paulus? Yang saya minta perkataan Yesus, bukan perkataan Om Ulus, bukan. Kenapa saya meragukan perkataan Paulus? Maka kamu lihat di sini, apa kata Paulus di sini? Nih, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa boleh bermegah. Kau kasih saya ini punya perkataan. Saya ragu sekali dia berkata bukan melalui firman Tuhan. Bagaimana kamu ini coba? Kamu mau kasih saya apa? Kasihlah saya data sedikit. Kasihan netizen saya loh, capek-capek tip-tip layar cuma dengar pendeta Nggak ada yang mereka tangkap. Sementara bertubi-tubi saya kasih data. Makanya ini saya bilang kalian kan, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Nah ini yang parah. Cobalah Anda bayangkan dengan baik-baik ya. Sudah jelas di situ tadi Anda mengutip tadi. Coba Anda mengutip tadi dalam Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ku itu siapa? Yesus. Berarti Yesus datang dari sorga itu bukan karena kehendak dia, melainkan kehendak Bapa. Siapakah sosok Bapa itu? Tuhannya Yesus. Berarti di ayat sini ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan entitas yang terlihat yaitu Yesus. Ini ayat sudah kau baca tadi, masa kau mau pungkiri ayat itu? Kau baca dari sisi mana sih? Nih. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak dia. Dia ini siapa? Ada ku, ada dia. Berarti ada dua entitas. Ku ini Yesus, dia ini Bapa. Ini utusan. Dia yang telah mengutus aku. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Kalau logika, kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Kalau logika, pengutus bukanlah utusan dan utusan bukanlah pengutus. Tapi kalau logila, utusan adalah pengutus dan pengutus adalah utusan. Itu logila. Sudah jelas di situ kan? Bahkan dalam Yohanes 12:49 sampai 50 Yesus mengatakan, aku diperintahkan. Masa Tuhan diperintah? Anda memahami Bibel Anda ini dari mana? Nah sekarang Anda minta dalil kepada saya. Bahas dong Al-Quran kalian. Kalian itu musuh kalian bukan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Kalau kamu ragu kepada Al-Quran berarti otakmu itu yang ragu. Bukan Al-Quran yang kamu ragu. Yang kalian punya musuh adalah Bibel kalian sendiri. Tahu enggak, ada orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa ini dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor. Dia tidak sadar dia punya semua itu. Karena kenapa? Karena dia dalam gangguan jiwa. Nah ini seperti Kristen sekarang. Punya kitab suci tapi tidak sadar kalau mereka punya kitab suci. Kalian tidak paham, karena yang paham kitab suci hanya orang Islam. Karena orang Islam semua itu berakal. Kalau kalian Kristen berasumsi. Coba kau bantahkan itu. Saya minta data perkataan Yesus. Kalau kamu mau minta di mana itu murid-murid Yesus, dalilnya mana? Kau catat di situ nanti kau baca, aku kasih sama kau itu. Kau buka Ali Imran ayat 52. Di situ murid-murid Isa Al-Masih itu dikatakan Hawariyun. Tidak sebut nama Markus, Lukas, Matius, Captikus, Uranus, Neptunus. Tidak ada situ. Yang dituliskan dalam Al-Quran itu cuma Hawariyun. Itu ada itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 52. Tidak disebut Markus, Lukas, Martinus, Uranus, Captikus, Neptunus, Pluto. Tidak ada di situ. Silakan. Ya, kasihkan saya perkataan Yesus bahwa menuhankan dirinya memperoleh hidup yang kekal. Silakan.
Oke, saudara-saudara, memang loading begitu dari dulu. Sukanya framing-framing, lalu tidak berani ke data kitab sucinya. Jangan sepihak, bro. Ya, aku tidak percaya kepada Quran, termasuk hadis. Kenapa? Karena bukan imanku. Ya, terserah kamu mau bilang apa. Kalau kamu tidak percaya sama Alkitab, ya kamu sesat. Udah jelas. Karena Alkitab adalah firman Allah, benar tanpa salah. Itu loh. Jangan framing-framing lah kalau dialog itu. Ya. Kamu minta di mana percaya Yesus sebagai Tuhan selamat. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Roma pasal 10 ayat 9. Kamu tidak terima. Dengan mengatakan itu ayat Paulus. Itu namanya kamu nggak fair. Toleransi sedikit, bro. Gitu loh, aku nggak percaya pada Quran, aku nggak percaya kepada hadis, tapi aku menghormati Quran dan hadis. Jangan bilang begitu. Kalau aku tunjukkan data bahwa percaya Yesus selamat, terima bahwa ada datanya. Gitu loh. Kamu mau Yesus yang ngomong langsung? Loh, lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Apa kata Yesus di situ? Ya, alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Jemaat itu eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia itu adalah gereja. Didirikan di atas Petra, yaitu batu karang. Batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak akan menguasainya. Data ini nggak cukup. Jelas ya, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesus ngomong langsung, Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak menguasainya. Tahu alam maut nggak? Neraka. Itu loh. Neraka tidak akan menguasai kami karena kami adalah jemaat Yesus Kristus yang telah percaya kepadanya. Terus kamu bilang, wah ini. Makanya saya bilang, loading ini framingnya luar biasa gitu loh. Bukan apologet yang toleransi. Suka kali framing-framing. Katanya, bahwa musuh orang Kristen adalah Alkitabnya sendiri. Hello. Tunjukkan satu data. Kalau memang betul Alkitab adalah musuh kami. Ya, tunjukkan satu data. Jangan cuma congor, bangun asumsi. Sejak kapan Alkitab musuh orang Kristen? Kamu tahu nggak siapa musuh orang Kristen? Musuh orang Kristen adalah iblis yang suka putar balik kebenaran, yang suka comot-comot ayat Alkitab untuk kepentingannya. Itulah musuh kami. Kamu ingat waktu iblis di Taman Eden ngomong sama Adam. Ingat itu nggak kisah itu? Dia putar balikan. Allah bilang, semua boleh kamu makan, tetapi satu ini jangan. Apa itu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dibalik sama iblis. Itu loh. Di mana lagi dia kan? Di mana lagi dia? Itulah kan. Ternyata musuh kalian bukan cuma Bible, TikTok pun musuh kalian. TikTok pun musuh kalian. TikTok kabur. TikTok bilang sudah berapa ronde ini kok pendeta ngawur saja. Coba. Dan tadi TikTok marah sama kau itu karena kau mengatakan bahwa alam maut itu adalah neraka. Di mana alam maut itu neroko? Alam maut itu adalah alam kematian, yaitu kubur, bukan neroko. TikTok saja malu itu, apalagi oten-oten yang menonton. Dengan diskusi tadi, kalau tidak ada oten yang malu itu memang oten tidak ada, memang kurang ajar oten. Dengan menonton tadi Pak Pendeta menjabarkan tadi kalau tidak ada oten yang malu itu memang oten itu urat malunya sudah putus itu serius. Putus. Memang tidak ada akal sama sekali itu kan. Musuh kalian adalah Bible. Di dalam Bible Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Kenapa kau jadikan Yesus Tuhan?
Lihat teman-teman. Di dalam Yohanes 3:16, barang siap karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Clear, selesai. Nah, Yesus percaya kepadamu sebagai apa? Agar peroleh hidup kekal. Datang Paulus, percaya sebagai Tuhan dengan mulutmu. Akhirnya Oten percaya sebagai Tuhan. Ketika Oten percaya Yesus sebagai Tuhan, maka apa kata Yesus dalam Matius 7:21, 22, 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kan? Mengadakan mujizat demi namaku, maka di hari akhir nanti apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Babi. Kan? Yesus usir loh. Kita panggil Yesus Tuhan, Yesus usir. Kalau kita panggil Yesus utusan, memperoleh hidup yang kekal. Sementara kamu mau memaksakan saya agar untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Padahal kepercayaan saya kepada Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Itu pun Yesus anak Bunda Maria, bukan Yesus yang terkutuk di kayu salib. Kau belum apa-apa sudah berbicara tentang kematian. Orang masih berbicara tentang kehidupan. Kau berbicara tentang iblis. Hanya iblis yang membola-balik. Kau lupa kah? Kalau bukan iblis yang bisikan Yudas itu untuk jual Yesus, dosa kalian tidak ditebus. Penyaliban ini terjadi karena iblis itu membisikkan Yudas. Yudas, kau jual itu Tuhan sudah itu. Ketika iblis membisikkan Yudas, maka Yudas menjual Yesus, maka Yesus disalib, maka disitulah terjadi penebusan dosa umat Kristen. Berarti iblis berjasa. Coba kalian memahamilah dengan baik. Jangan kalian menipu-nipu kami begitu. Tidak boleh. Kalian itu tidak ada urusan dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Begitu. Yang urusan kalian itu dengan Bibel. Karena ketika kalian bernarasi, Bibel menolak. Ketika Islam bernarasi, Al-Quran mendukung. Silakan, mungkin dia lagi ganti akun atau kau mau ganti akun tetap ditombak juga. TikTok malu, lebih baik kau ganti Tuhan saja. Itu kalau dia ganti Tuhan sudah selesai sudah. Kalau dia ganti Tuhan selesai sudah itu. Kau mau ganti apapun tetap TikTok tidak suka. Kau punya narasi di mana? Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Yesus itu diperintahkan Yohanes 12:49 sampai 50 itu. Yesus diperintahkan. Masa ada Tuhan diperintahkan coba? Tidak ada. Yang Islam sampaikan ini bukanlah penghujatan, ini bukanlah tidak toleransi, tidak. Yang kami sampaikan ini adalah kebenaran. Dan orang kalau menerima kebenaran memang itu sakit. Orang sakit maka harus minum obat. Obat itu pahit. Makanya kebenaran ketika kalian mau menerima memang pahit. Begitu. Karena Islam itu diajarkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ketika kami menyampaikan perkataan yang benar, maka kalian membenci kami. Karena kenapa? Karena kalian dalam gangguan iblis. Kenapa saya mengatakan kalian dalam gangguan iblis? Karena kalian masih meyakini bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa. Padahal penyaliban itu adalah karya iblis. Makanya dalam Yohanes 8:44 itu, iblislah yang menjadi bapakmu, maka kamu akan melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu pembunuh manusia. Begitu.
Mana dia ini? Pergi sudah tidak bale-bale.